Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dahulu.
Ya, tepuk tangan buat Mas Ila. Itu ciri-ciri teks narasi ya, itu berisi peristiwa, baik nyata, imajinasi maupun gabungan. Lalu yang kedua, terdiri atas beberapa paragraf ya. Lalu yang ketiga disusun berdasarkan kronologi atau urutan waktu. Selanjutnya ya. Ayo struktur teks narasi. Siapa yang mau membaca? Oke, Mas Farel, Peter. Ayo. Struktur teks narasi. Tema atau gagasan pokok. Tema atau gagasan pokok. Lalu Misalnya pertemanan, ya, keluarga mengalami pengalaman. Nah, misalnya pertemanan, keluarga, terus pengalaman. Lalu yang kedua, Mas. latar tempat dan waktu. Ya, latar itu tempat dan waktu. Lalu yang ketiga, Alur atau pola penyampaian peristiwa dalam cerita. nah, alur ini bisa maju, bisa mundur maupun maju mundur. Lalu yang keempat, Tokoh atau karakter yang ada dalam cerita. nah, tokoh atau karakter yang ada dalam cerita. Sekarang yang kelima, Sudut pandang atau arah pandangan. Nah, yang kelima sudut pandang atau arah pandang. Tepuk tangan buat Mas Farel. Sekarang selanjutnya ya. Langkah-langkah menulis karangan narasi. Siapa yang mau membaca? Mbak Laila. Ya. Ayo. Keras. Langkah-langkah menulis karangan narasi. 1. Tentukan tema yang pertama ya. Lalu yang kedua, Mbak. Ya, susun kerangka apa? Susun kerangka karangan. Setelah kalian menentukan tema, lalu menyusun kerangka karangan. Lalu yang ketiga apa? Paragraf atau cerita utuh. Ya, tepuk tangan buat Mbak Laila. Oke ya, walaupun pelan-pelan yang penting sudah berani maju. Nah, ya ini tadi lah
tema perkemahan. Rencana judul berkemah bersama teman. Yang semangat. Saudara kanan, Di meja. ini ada 4 paragraf. Paragraf yang pertama, Itu ada. perjalanan ke tempat berkemah. Paragraf yang kedua, kegiatan sesampai di tempat kemah. Paragraf yang ketiga, kegiatan hari kedua. Dan paragraf yang keempat, hal yang menyenangkan. Dari keempat itu yang menyenangkan. Dari keempat ide pokok tersebut, maka bisa dikembangkan menjadi karangan narasi seperti ini. Berkemah bersama teman-teman. Liburan semester ganjil yang lalu, aku dan teman-teman mengikuti perkemahan sekolah di Jayagiri, di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Aku dan rombongan sekolah berangkat menggunakan 2 bis. Perjalanan kami tempuh selama kurang lebih 3 jam. Sepanjang perjalanan kami mengobrol dan bernyanyi. Sesampainya di sana, aku dan teman-teman mencari tempat untuk mendirikan tenda. Kami menelusuri setiap titik tempat yang bagus dan layak untuk mendirikan tenda. Kurang lebih 2 jam pencarian tempat. Akhirnya kami menemukan tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Tempat tersebut berada agak di atas kaki Gunung Tangkuban Perahu. Tempat tersebut memiliki pemandangan yang bagus dan kondisi tanahnya yang datar memudahkan kami untuk mendirikan tenda dengan cepat. Pada hari kedua, aku dan teman-teman melakukan pendakian ke Gunung Tangkuban Perahu. Kegiatan ini sangat melelahkan bagi kami. Namun, kegiatan ini juga sangat menyenangkan karena kami dapat menikmati pemandangan kebun teh yang sangat luas dan indah, menghirup udara yang sangat segar, serta mendengar kicauan burung dan gemercik air. Bagiku, saat yang paling menyenangkan adalah saat kami tiba di lokasi kawah Tangkuban Perahu. Rasa lelah dan peluh keringat terasa hilang, digantikan oleh rasa puas dan menyenangkan yang sukar untuk dilukiskan dengan kata-kata. Itulah salah satu contoh teks narasi. Selamat belajar ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi salah satu contoh dari apa tadi? Teks narasi. Siapa yang tahu? Itu tadi temanya apa? Siapa yang tahu?
Aku lalu membeli jenang dan batik dan pulang ke rumah. Ya, tepuk tangan untuk Zara. Paragraf ketiga. Setelah melihat proses pembuatan jenang dan makan jenang di sana, aku ingin membeli oleh-oleh lalu pulang. Sesampainya di rumah, saya membagikan oleh-olehnya. Oleh saya. Ya, tepuk tangan buat orang sekarang itu tadi ya, wisata ke Museum Jenang Kudus. Nah, sekarang analisis struktur teks narasinya. Ini baca sini Mas Bayu. Ayo Layu. Mas Bayu baca. Baca ayo. Tema. Temanya apa? Tema wisata Kata tempat Museum Jenang Kudus. Waktu Sabtu. Alur maju. Tokoh aku. Sudut pandang orang pertama. ya, tepuk tangan. Ya, benar ya. Tema wisata. Kata tempat Museum Jenang Kudus. Kata waktu hari Sabtu. Alur maju tokoh aku dan sudut pandang orang pertama. Ya, tepuk tangan buat teman. Wisata air terjun
Ziarah ke Menara Kudus. Paragraf 1. Perjalanan ke tempat wisata. Pada hari Kamis kemarin saya dan keluarga pergi ke Menara Kudus. Saya naik motor, saya digondekan kakakku dan mamaku digondekan ayahku. Sampai di sana saya langsung jalan kaki. Ya, tepuk tangan buat Mas Niwa. Benar. Kegiatan di tempat wisata. Pada hari Kamis saya menara sama keluarga saya. Dan saya misalnya foto sama keluarga saya dan keluarga saya juga terus saya beli kopi baru dan saya sama adik saya habis itu saya beli minum teh pucuk dan dan saya minum teh pucuk. Ya, tepuk tangan buat Mas Dimas. Ayo bareng Mas.
mengerjakan sendiri-sendiri. Kalau ini tidak boleh menyontek. Ya. Nama nomor absen ya. Nama nomor absen. Pakai pensil aja. Pakai pensil. Nanti juga ada mengarah, membuat karangan. Pada hari Minggu kalian kegiatannya apa? Dari bangun pagi hingga tidur. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Nah, tadi anak-anak sudah mengerjakan asesmen, yaitu tentang teks narasi. Bisa semua ya? Bisa kita semua. Anak-anak harus rajin belajar ya kalau di rumah ya. Selain rajin belajar juga harus rajin membantu orang tua, rajin mengaji, rajin sholat, rajin belajar ya, pinter. Oke. Untuk besok